kondisi kalian, saya paham dengan pemikiran kalian, bahwa saya pun juga begitu. Saya juga nonton video-video beliau yang dulu-dulu, 4-5 tahun yang lalu, beliau masih berpendapat tentang hukum-hukum yang selama ini diperdebatkan, yaitu tentang amaliyah bid'ah. Terlebih banyak juga komentar yang menjudge bahwa akidah Syekh Ahmad Al-Misri adalah Asy'ariyah, sebagaimana akidahnya beberapa orang yang selama ini saya tentang. Tidak apa-apa kalau kalian menganggap hal seperti itu. Namun di sini perlu kalian ketahui bahwa saya tidak sembarangan juga untuk mendatangkan narasumber di video saya. Namun perlu diketahui juga teman-teman bahwa saya pun dulu sebagai ahlul bid'ah juga mengerjakan apa yang kalian benci. Bahkan saya membenci kalian ya, melihat orang-orang celana cingkrang, pakai jenggot, apalagi melihat Ustadz Yazid Jawas, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan beberapa asatid salafi lainnya. Saya benci mereka dulu. Saya mulai sadar kalau saya berjalan di jalan yang salah, membenci mereka, sedangkan mereka lah yang benar, mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat celana cingkrang, oh kenapa kalau kain isbal di mata kaki itu bisa memasukkan kita ke neraka? Ya, kenapa? Kok seremeh-temeh itu sih orang bisa masuk neraka gara-gara isbal? Yang pertama teman-teman, jangankan isbal, sunat, siapa yang suruh kalian sunat? Ya, yang nyuruh kalian sunat siapa? Motong kuku di hari Jumat siapa? Memelihara jenggot siapa? Mencukur kumis siapa? Kan kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na, mendengar apa yang disampaikan Rasul dan kita taat, apapun itu. Begitu bukan? Jadi ketika ada orang bertanya, orang salafi ini gak bener sama sekali, orang celana isbal saja neraka. Jadi bukan orang salafi yang menyatakan itu, tetapi Nabi Muhammad SAW, ada hadisnya. Meskipun isbal itu dianggap sebagai kesombongan karena menggunakan kain mahal lalu dipanjangkan ke bawah begitu. Kalau sekarang nggak perlu menggunakan kain mahal, ya nggak perlu, cukup pakai jam tangan Rolex udah menunjukkan itu kesombongan, atau pakai HP iPhone menunjukkan kesombongan. Itu sudah isbal namanya. Isbal yang dalam artian menyombongkan diri atas kekayaannya. Dan kalau kita berbicara tentang isbal ini panjang lebar teman-teman. Belum lagi berbicara tentang najis, apabila celana kita sampai menutupi tumit gitu ya, di bawah mata kaki. Kalau ada najis bagaimana cara membersihkannya begini, dan panjang lebar. Jadi untuk hati-hati, mending ya ini mata kaki ya paslah mata kaki. Dan tidak melebihi, tidak menutupi, bahkan tidak terlalu cingkrang begitu. Jadi ini sangat komplit kalau kita berbicara tentang sami'na wa ata'na terhadap perintah Nabi Muhammad SAW. Lalu kita kembali lagi pada permasalahan Syekh. Saya ingin menjawab saudara akhina Heri Pras ya. Beliau memfatwakan tentang isbal, tapi yang malah yang saya lihat di sini, beliau sendiri tidak memahami makna isbal. Makna isbal sendiri beliau tidak pahami. Terus kemudian beliau memberikan definisi tentang isbal, serta memberikan contoh isbal itu ngapain pakai kain-kain yang mahal untuk menyombongkan diri, pakai iPhone menyombongkan diri, atau memakai jam tangan Rolex untuk menyombongkan diri. Maka itu kesombongan. Kalau diartikan isbal itu makna kesombongan, maka cukup itu saja. Masya Allah, luar biasa saudara saya. Akhina fillah al-mukarram al-muhtaram ya, al-mufti bila perlu. Secara gamblang saja, al-isbal, jangan saya jauh-jauh mencari dalil di Asy'ariyah atau mencari dalil di Ahlu Sunnah wal Jamaah untuk makna isbal. Panutan dan tauladan antum sendiri, Syekh Ibn Baz, beliau menyampaikan bahwa isbal itu ya
Apa itu isbal? Menurut pendapat Syekh Al-Imam Ibn Baz, al-isbalu huwa nuzulul malabisi anil ka'baini sawa'an kanat al-mulabisu qamisan au izaron au sarawilat au ghairu dzalika idza nazala 'anil ka'baini hada yusamma isbalan. Syekh Ibn Baz beliau menyampaikan makna isbal. Isbal itu adalah nuzulul malabisi, yakni menurunkan pakaian, malabis, anil ka'baini, dari dua mata kaki. Sawa'an kanat al-mulabisu qamison. Ini sawa'an ini kalau secara gramatika bahasa, sawa'an ini berkedudukan sebagai khobar muqaddam dari kanat, ya. Al-mulabisu sebagai isim kanat. Baik malabis atau pakaian itu berbentuk komison, berbentuk gamis, atau izaron, atau berbentuk sarung, atau sarawilat, atau berbentuk celana, atau ghairu dzalik, atau selain dari yang dua itu, ya. Idza nazala 'anil ka'baini, apabila yang tadi disebutkan itu atau selain dari yang itu turun dari dua mata kaki, hada yusamma isbalan, maka ini yang dinamakan dengan isbal. Nah, inilah kelirunya al-mukarram, al-muhtaram, al-mufti Kheri Pras memaknai isbal. Kalau makna isbal itu sendiri dengan makna kesombongan, maka pakai Rolex kesombongan, pakai semuanya kesombongan. Ini tidak sesuai dengan konteks yang ada sebenarnya. Ketika kita berbicara isbal, maka maknai isbal itu dengan pengertian, kalau bisa, kalau memang rujukan antum adalah para ulama-ulama salafi, maka paling tidak rujuklah dalam kitab-kitab salafi maknanya isbal itu. Jadi maksud kami di sini jangan berbicara sesuatu yang memang antum tidak kuasai. Semua orang boleh belajar agama. Tidak ada yang melarang orang lain untuk belajar agama. Semua orang silahkan belajar agama. Tapi belajar agama bukan untuk menyalahkan ataupun mengejat orang sesat. Terus mereka berkata, saya tidak pernah menyesatkan orang, dan saya tidak pernah bilang orang itu sesat. Sahabatku, Anda memang tidak mengatakan secara langsung bahwa orang itu sesat, tapi pemahaman Anda tentang makna bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, setiap semua bid'ah itu sesat. Maka makna yang tersingkap atau makna yang tersirat dari kata ahlul bid'ah yang antum ucapkan itu maknanya adalah ahlu sesat. Itu maknanya.
Berarti ketika antum mengatakan kepada orang lain ya ahlal bid'ah, sama saja dengan antum mengatakan ya ahlad dhalalah. Ketika antum mengatakan wahai ahlul bid'ah, maka sama maknanya dengan antum mengatakan wahai ahli sesat. Dan kemudian kapan kami menyatakan orang masuk neraka, orang masuk neraka? Antum bilang gitu ya, saudara Heri Pras. Kapan kami bilang gitu? Kata antum, misalkan. Maka secara tidak langsung makna yang tersirat dari makna antum menyatakan makna kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang dhalalah, setiap yang sesat itu adalah finnar, berada di neraka. Maka konsekuensi ketika antum mengatakan orang itu ahlul bid'ah, maka antum secara gamblang, secara makna yang tersirat di dalam kata ahlul bid'ah itu wahai ahlun nar, wahai para penghuni api neraka. Antum tidak mengatakan orang itu langsung wahai penghuni neraka, wahai para ahli penghuni neraka. Tidak, saudaraku, tidak. Cuman kata antum mengatakan orang ahlul bid'ah sesuai dengan pemahaman dan makna dari yang antum bicarakan itu sudah menyatakan bahwa antum sudah membid'ahkan serta menyesatkan orang. Bilang orang lain sesat, bahkan otomatis antum mengatakan bahwa orang yang melakukan hal itu adalah di neraka. Wahai saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya sekali. Amal-amal kebaikan kita itu besok kita pertanggungjawabkan, termasuk al-isbal itu, ya. Di sisi lain, sebenarnya saya juga sependapat dengan makna dengan orang-orang yang tidak menjulurkan di bawah mata kaki, tidak melebihi mata kaki, tapi dengan dia itu ihtiyat, dia itu orang itu ibaratnya benar-benar dia itu khawatir gitu, ya, khawatir dengan dalil Nabi SAW, ma asfalal ka'bain minal izar fahuwa finnar. Ya, nggak apa-apa Anda yang tidak menjulurkan di bawah mata kaki, saya sependapat dengan Anda, silahkan, tidak jadi masalah, ya, karena kita takut dengan ancaman itu, tidak jadi masalah. Ataupun yang berpendapat yang tidak apa-apa menjulurkan pakaian di bawah mata kaki, yang penting jangan ada di hati kita kesombongan. Yang berpendapat seperti itu juga saya setuju, tidak jadi masalah, karena mereka memiliki dalil masing-masing di makna yang ada dengan dalil-dalilnya sendiri, tidak jadi masalah. Cuman yang jadi letak permasalahannya itu, Ustaz, ketika antum melaksanakan sesuai dengan keyakinan antum, kemudian antum mengejat atau mengatakan orang lain yang tidak sefaham dengan antum, padahal sama-sama punya dalil bahwa orang yang selain antum itu adalah ahlul bid'ah, ahlul nar, ahlul dhalalah. Nah, antum ngejat orang lain seperti itu, siapapun dia, pasti dia akan marah, dia akan kecewa, dia akan sakit hati, ya, padahal sama-sama punya dalil. Begitu juga seandainya para orang Asy'ariyah, orang-orang yang
seperti itu ngejat Anda masuk neraka, Anda sesat, bagaimana hati Anda? Pasti akan ada kemarahan juga. Sedangkan Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka kita merasakan diri kita memakai satu hadis, mengamalkan satu sunnah, tapi malah kita meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Wahai saudaraku yang dicintai Allah, dimanapun antum berada, mari masuk dalam Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, jangan setengah-setengah. Kalau belum memahami hadis, belajar dulu ilmu hadis, mustalahul hadis, dasar-dasar hadis. Kalau belum juga kita memahami hadis, dasar-dasar hadis, maka belajarlah dari awal, belajar gramatika bahasa seperti nahwu, shorof, ya, balaghah. Bila perlu ilmu mantik juga kita pelajari supaya kita faham mana badi', mana bayan, mana khabar, mana makna-makna yang lain. Mempelajari Quran, pelajari juga tafsirnya atau usul tafsirnya supaya kita tahu asbabun nuzul daripada ayat ini, supaya kita tahu mana ayat-ayat mutasyabihat, mana ayat-ayat muhkamat. Saudaraku, kita bina hati kita. Jangan cepat menuduh orang lain sesat, jangan cepat menuduh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Karena semua apa yang kita ucapkan, kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.